teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau membagikan tips cara mengatur keuangan ala Keluarga Sakti, teman-teman. Nah, di beberapa tips ini Ute terinspirasi dari Raditya Dika yang memang sudah memulai hidup minimalis juga gitu. Nah, yang pertama adalah membuat shopping list dan menentukan fixed cost rumah tangga kalian ya. Jadi misalkan biaya listrik yang dibutuhkan untuk 1 bulan berapa, kemudian biaya air kalau misalkan yang pakai PDAM gitu kan, terus biaya untuk beli sembako, terus biaya keamanan, seperti itu kalian harus menulis dengan jelas ya. Jadi kalian tahu biaya yang harus wajib dikeluarkan selama 1 bulan itu, kayak gitu ya teman-teman, supaya jelas. Jadi kita tidak bingung ketika uang itu ada gitu. Jadi kalian harus langsung pisahkan, oh iya ini uang untuk listrik, ini untuk internet, ini untuk belanja bulanan. Tapi kalau misalkan kasusnya sama kayak Ute, di mana keuangannya itu tidak menentu karena kita berjualan ya teman-teman, itu bisa di-cut lebih pendek lagi jaraknya, yaitu misalkan 1 minggu gitu. Misalkan 1 bulan itu 200.000, dalam 1 bulan itu ada 4 minggu misalkan, ya udah kita budgetkan per minggu itu kita harus menyisihkan uang sebanyak 50.000 untuk membayar listrik gitu. Terus untuk membayar biaya keamanan seperti itu kalian juga bisa dibagi 4 atau dibagi 30 misalkan, kalau misalkan emang kalian harian. Nah, karena kalau Ute berjualan ya, jadi kita potongnya per minggu teman-teman, supaya lebih bisa mudah ngaturnya kayak gitu. Kalau misalkan 1 bulan itu terlalu jauh untuk kita ya teman-teman, karena memang penghasilannya tidak menentu gitu. Nah, untuk kalian yang gajinya tetap itu bisa diterapkan untuk yang per bulan ya teman-teman. Berikutnya adalah menyisihkan untuk tabungan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi setelah kita membuat shopping list dan fixed cost untuk rumah tangga kita, misalkan keluar angka 500.000 ya misalkan, terus penghasilan kalian misalkan 1 juta per bulan gitu rata-rata misalkan. Nah, kalian ingin menabung misalkan 10% dari penghasilan kita gitu. Nah, itu langsung kita sisihkan teman-teman, supaya tidak terambil ketika kita mau membuat keputusan untuk beli ini, beli itu, untuk keperluan ini, keperluan itu, kayak gitu. Jadi harus disisihkan terlebih dahulu. Nah, kasusnya kalau di UT ini, UT menerapkan 10% dari hasil penjualan ya. Jadi misalkan Pak Kaji ini kan jualan satuan nih, misalkan ada barang yang terjual 1 juta gitu kan, dan kita untung misalkan 200.000, dan kita sudah menetapkan dari awal kalau misalkan ada barang yang terjual itu untuk kita menabung adalah 10% dari keuntungannya. Misalkan keuntungannya 200.000, berarti 10% dari 200.000 tersebut adalah 20.000, dan itu yang harus wajib kita tabung kayak gitu. Dan sisanya itu yang akan kita putar lagi untuk membeli barang untuk berjualan lagi ya. Lalu berikutnya adalah mengelola uang yang ada untuk menghasilkan. Nah, seperti yang udah Ute sebutkan sebelumnya, jadi setelah kita menyisihkan uang untuk ditabung, nah uang sisanya kita kelola lagi supaya bisa beranak lagi tuh uang ya teman-teman. Jadi uang kita itu tidak diam, dan tabungan yang kita punya itu bukan berupa tabungan di celengan rumah ya, tapi kita menabung dengan emas gitu. Jadi dengan harapan nanti dalam jangka waktu panjang itu nilainya tidak berkurang teman-teman. Ini tips dari zaman dulu kayaknya ya, yaitu uang keluar harus lebih sedikit dari penghasilan kita ya, harus seimbang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita penghasilannya 1 juta, jangan sampai kita mengikuti gaya hidup orang yang penghasilannya 10 juta. Akhirnya kita berhutang untuk memaksakan gaya hidup kita. Setelah itu kita evaluasi lagi apakah penghasilan kita itu bisa menutupi biaya hidup kita dan apakah ada lebihnya gitu. Nah, ini akan nyambung ke tips yang berikutnya. Nah, gaji kita tuh pas-pasan banget untuk menutupi biaya hidup kita, maka selanjutnya
adalah menambah sumber penghasilan. Kalian bisa mencari dan mengeksplor keahlian masing-masing ya teman-teman. Nah, ini tuh salah satu kebiasaan Ute dari dulu ya. Kalau misalkan Ute punya kakak yang biasanya itu dia supaya bisa menabung, akhirnya dia menghemat uang jajannya. Tapi prinsip Ute kebalikan dari dia gitu. Untuk bisa menabung, Ute nggak mau mengurangi uang jatah jajan Ute gitu. Jadi misalkan kalau Ute dikasih uang jajan 10.000 ya, Ute jajan 10.000 gitu. Tapi Ute harus tetap punya tabungan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara Ute mempunyai sumber penghasilan yang lain. Jadi memang dari kecil itu Ute biasanya suka jualan gitu, emang udah suka gitu. Akhirnya Ute jajan tetap kenyang tanpa harus berhemat karena ingin punya tabungan, tapi akhirnya Ute juga punya tabungan sendiri. Yang berikutnya adalah setiap kalian membeli barang harus memikirkan cost per use-nya. Jadi cost per use di sini adalah berkaitan dengan umur teknisnya ya teman-teman. Misalkan kalau kalian beli kulkas untuk harga misalkan 2 juta, itu umur teknisnya itu misalkan 5 tahun ya, misalkan 5 tahun. Nah, berarti per tahunnya itu cost per use-nya itu adalah 400.000. Nah, kalian bisa bagi lagi per bulannya. Nah, apakah itu worth it atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan masih worth it, ya udah kalian bisa beli gitu, karena cost per use-nya itu lebih kecil dibanding kalian tidak membeli kulkas, karena bisa jadi bahan makanan kalian itu cepat busuk atau akhirnya kalian sering beli makan di luar kayak gitu ya. Itu cost per use ya teman-teman. Pilih barang-barang yang cost per use-nya itu kecil tapi tetap worth it ya, dengan umur teknis yang sama seperti itu. Jangan kena sama gengsi ya teman-teman. Berikutnya adalah hindari stres langsung belanja ya. Jadi coba penyelesaian stresnya itu dengan cara misalkan meditasi, atau untuk yang muslim dengan cara sholat, membaca Al-Quran, kemudian berkumpul sama anak-anak mungkin gitu kan, atau kalian juga bisa curhat ke teman, atau dengerin musik, atau baca buku, atau ke kebun, atau ke mana gitu. Jangan langsung belanja, karena pengalaman Ute nih pernah ya misalkan lagi patah hati gitu kan, pengalaman gitu kan, itu biasanya jadi impulsif banget teman-teman. Lalu berikutnya adalah temukan pasangan yang prinsip keuangannya itu sehat gitu. Jadi perilaku terhadap uangnya itu sehat. Jadi kalau misalkan kalian yang belum menikah gitu, coba kalian cek lagi pasangan kalian apakah punya hutang atau enggak gitu. Kalaupun punya hutang, coba tanya kenapa gitu. Maksudnya tuh apakah memang karena kebutuhan atau karena memang dia boros, atau perilakunya memang seperti itu gitu. Kayak misalkan pengen beli ini akhirnya berhutang ke temennya, atau dengan pinjol atau segala macam. Karena ngeri juga kalau misalkan ternyata pasangan kita itu memiliki tanggungan hutang yang banyak gitu kan. Terus mau gak mau kita juga harus menanggung juga gitu. Jadi sebelum terlambat, kalian coba cek pasangan kalian masing-masing ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah ketika kalian akan membeli barang, terutama barang yang mewah, kalian coba kalikan 10 kali dari harga barang mewah tersebut ya. Misalkan kalian pengen beli HP harganya 10 juta gitu, terus kalikan 100 juta. Nah, apakah kalian udah punya uang yang santai sebanyak 100 juta? Supaya itu bisa menahan kita untuk membeli barang tersebut. Tapi lain cerita kalau barang tersebut adalah barang yang memang kita butuhkan ya teman-teman. Ini kasusnya adalah barang mewah gitu, maksudnya yang nggak terlalu kita butuhkan, maksudnya kita masih bisa menggunakan barang yang di bawahnya kayak gitu. Jadi gunakan prinsip itu. Misalkan kalau mau beli mobil gitu kan, harganya 100 juta, apakah kita punya uang 1 miliar kayak gitu. Kalau misalkan masih mepet banget, ya tahan dulu deh, tahan dulu supaya keuangan kita itu tetap aman dan stabil. Kita nggak pernah tahu ya kondisi kita, karena memang roda kehidupan itu berputar luar biasa ya. Jadi kita harus menyiasatinya, membuat strategi supaya kita tetap survive.
Lalu berikutnya adalah tidak mengikuti tren fashion. Ini untuk perempuan ya, atau yang laki-laki juga mungkin ada ya di beberapa di antara kita yang senang banget ngikutin tren fashion. Nah, biasanya tren-tren tersebut itu nggak lama teman-teman. Sekali lagi, kalau misalkan supaya keuangan kita itu tetap stabil, kalian jangan mudah mengikuti tren fashion. Karena misalkan lagi hits baju ini akhirnya kita beli, lagi hits mukena ini kita beli, padahal kita masih punya mukena yang lama. Akhirnya kita harus nyolong uang dari budget yang udah kita tentukan untuk belanja bahan pokok gitu. Akhirnya kita ngambil uang tabungan kita. Lalu berikutnya adalah investasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, investasi di sini banyak macamnya, kalian bisa googling sendiri. Tapi yang sejauh ini yang Ute terapkan itu investasinya berupa emas yang ini ya, tapi bukan emas perhiasan ya, emas yang batangan itu. Terus investasi kesehatan, misalkan kita beli sepeda supaya kita naik sepeda terus akhirnya kita sehat, otomatis kita ketika kita sehat kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk rumah sakit seperti itu. Terus kita juga tidak memerlukan untuk beli obat, suplemen seperti itu, karena kita udah makan sehat, terus gaya hidup kita sehat dengan bersepeda kayak gitu ya. Investasi itu banyak macamnya, salah satunya itu investasi untuk kesehatan. Terus bisa juga kalian berinvestasi kalau misalkan kayak ala Ute yang tradisional ya, tradisional pemahaman tentang investasinya paling ada rencana juga untuk membeli lahan gitu. Kalau misalkan kita punya uang yang lebih, karena memang ada rencana juga untuk membuat kebun untuk ditanamin pohon gitu kan, nanti beberapa tahun kemudian pohonnya bisa kita jual kayak gitu. Itu ala konvensionalnya ya, investasi ala konvensionalnya. Untuk yang ala modernnya silahkan kalian googling sendiri dan sesuaikan sama yang kalian pahami, kalian mengerti ya, jangan asal ikut-ikutan. Berikutnya adalah menambah penghasilan sesuai keahlian. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi di awal, jadi untuk menambah tabungan kita tidak selalu harus ngirit banget gitu sampai akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup kita, karena biar punya tabungan lebih gitu, biar punya keuangan yang stabil. Tapi bisa juga dengan cara yang lebih menarik, yaitu dengan mencari sumber penghasilan tambahan sesuai keahlian. Nah, kalau di keluarga sakti kita itu menjual bibit karena memang kita itu ahli di situ, bukan ahli juga sih, maksudnya hobinya di situ. Terus kita juga bisa gitu membuat menumbuhkan bibit itu dan kita bisa menjualnya. Alhamdulillah sekarang itu yang bibit dari kebun sakti ini salah satunya yang bestseller itu bayam Brazil ya teman-teman. Itu kita bisa mempunyai tabungan yang lumayan banyak dari bayam Brazil, karena memang si bayam Brazil itu langsung jadi penghasilan kita untuk ditabung gitu. Itu murni ya teman-teman, karena modal yang kita pakai itu sangat sedikit. Lalu berikutnya yang terakhir adalah menyederhanakan gaya hidup. Jadi berapapun penghasilan kalian, jangan sampai merubah gaya hidup kalian ya teman-teman. Jadi tetap hidup sederhana. Misalkan kalian gaya hidup kalian ketika kalian berpenghasilan 3 juta per bulan dengan ketika kalian berpenghasilan 10 juta per bulan, coba kalian sederhanakan lagi hidup kalian gitu. Jadi tetap sama, karena biaya hidup itu biasanya nggak berubah kalau gaya hidup kita nggak berubah teman-teman. Jadi jangan sampai ketika penghasilan kita banyak terus akhirnya kita pengeluarannya juga banyak, bahkan minus sampai berhutang gitu. Nah, tips yang terakhir adalah menghindari hutang teman-teman. Menghindari hutang untuk membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan ya, bukan bahan pokok gitu. Jadi jangan sampai kita misalkan pengen punya mobil terus akhirnya kita berhutang gitu. Tahan dulu, kalau misalkan kita belum punya cukup uang untuk membeli barang tersebut, ya sabar gitu. Apakah dengan tanpa membeli barang itu juga kita masih aman, masih nyaman gitu. Jadi membiasakan hidup sederhana supaya
keuangan kita juga stabil, terus kita juga tetap bersyukur dengan keuangan yang ada kayak gitu, dengan uang yang ada kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita gelap mata ketika kita punya uang banyak kayak gitu, tapi justru malah perbanyaklah tabungan kita, terus perbanyaklah sedekah kita gitu. Itu biasanya menambah kebahagiaan kita juga dibanding ketika kita membeli barang teman-teman. Demikian tips ngatur keuangan ala keluarga sakti setelah memulai hidup minimalis teman-teman. Ute pengen tahu juga versi kalian nih, coba share di kolom komentar, atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.